Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat belajar kan? Pada kesempatan kali ini, Ibu Ayu akan menjelaskan tentang dongeng. Ya, sekarang kan sudah tema 2, subtema 1 ya. Nah, di sini apa tuh pengertian dongeng? Anak-anak, ini adalah pengertian dongeng adalah cerita yang tidak nyata atau hayalan pada zaman dahulu. Yaitu cerita yang belum tahu kebenarannya tetapi sering diceritakan banyak orang, ya kan? Contohnya, di sini coba kalian pernah menonton film Legenda Malin Kundang? Yang anak durhaka itu? Ya, contohnya itu ada banyak, ada Malin Kundang, Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, lalu masih banyak lainnya. Tetapi agar kalian lebih paham, kalian itu harus paham dulu apa itu jenis-jenis dongeng, biar kalian bisa menentukan apakah itu dongeng atau bukan. Nah, di sini jenis pertama itu adalah mite. Ya, di situ ada mite, sebuah cerita yang mengandung hal-hal gaib dan mistis atau dianggap suci. Contohnya itu kayak cerita dewa-dewa, cerita roh halus, cerita penunggu apa gitu ya, penunggu di pohon beringin kayak gitu. Itu salah satu cerita dari mite. Lalu legenda. Nah, di sini legenda adalah cerita tentang asal-usul daerah. Contohnya, itu ada yang pernah menonton terjadinya Danau Toba atau Tengger atau Gunung Tidar ya. Di situ ada ceritanya. Nanti kalian bisa cari-cari info tentang cerita tersebut. Lalu ada fabel. Nah, contoh fabel itu ada di samping ini gambarnya, coba dilihat. Nah, di situ kan ada kancil dan buaya. Itu adalah salah satu contoh dari fabel. Seperti si kancil dan si put, ya kan? Terus ada kisah juga yang angsa bertelur emas, yang punya raksasa itu, yang kalau berhubungan dengan hewan-hewan, cerita hewan itu namanya jenis fabel. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya yang keempat itu ada namanya hikayat atau dongeng tentang kehebatan atau kepahlawan seseorang. Seperti hikayat Panji Semirang, hikayat Pandawa, terus apalagi ya yang tentang kepahlawanan nanti kalian cari ya. Kayak baik dan benar itu kan di situ pada zaman dahulu itu ada. Lalu yang terakhir, jenis terakhir itu ada yang namanya parabel. Dongeng tentang keagamaan, tentang kesucian ini biasanya parabel itu agar gampang itu kayak kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Isa, Wali Songo itu tentang sunan gitu ya, Sunan Kalijaga. Nah, itu kan tentang menganut keagamaan, itu namanya parabel. Nah, anak-anak, dari jenis ini dongeng itu harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, unsur-unsurnya coba sekarang kalian lihat. Ini gambar siapa yang cantik sekali? Ada yang tahu? Itu tentang cerita apa? Ya, itu adalah cerita Cinderella. Cinderella itu dalam ceritanya itu ada alurnya. Nah, unsur pertama itu ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir, baik waktunya mungkin pagi, siang, alurnya maju gitu ya. Jadi dari sekarang, besok, dan selanjutnya itu namanya alur. Lalu latar kejadian, latarnya kalau di sini tempat kejadiannya, contoh kalau Cinderella itu berarti di mana? Ada di rumah Cinderella. Ada di mana lagi? Ada di istana. Udah
udah tahu kan ceritanya ya, dengan sepatu kacanya Cinderella. Lalu ada tokoh utama. Di situ ada tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah Cinderella. Ya kan? Lalu ada tokoh siapa lagi? Ada pangeran. Ada ibu peri ya kan? Ada ibunya kan? Ibu tirinya dan kedua adiknya. Unsur selanjutnya itu ada watak. Watak itu berhubungan dengan sifat tokoh tersebut. Contohnya kayak Cinderella itu kan baik hati, penurut sama ibunya ya kan. Diminta sesuatu mau menerimanya. Terus tokohnya, si wataknya ibu itu jahat ya kan. Dia membeda-bedakan antara Cinderella dengan anaknya. Itu yang berkaitan dengan baik dan buruk, itu watak. Kalau yang baik namanya protagonis, kalau yang bersifat jahat itu namanya antagonis. Nah, yang terakhir itu biasanya dalam sebuah dongeng itu ada yang namanya amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kalau amanat itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kalau tersurat itu nanti sama penulisnya dikasih tahu bahwa kalian itu harus sabar dan lain-lain. Tetapi kalau tersirat dari cerita itu nanti kita ambil kesimpulan agar kita itu apa, seperti itu misalnya. Kalau Cinderella itu kalau tersiratnya kita itu harus sabar dahulu agar nanti bahagia, seperti itu kan ya anak-anak. Demikian penjelasan dari Bu Ayu, semoga bisa dipahami ya. Tetap jaga protokol kesehatan, nurut sama orang tua, sholatnya tertib ya, jangan telat-telat. Sama sekarang diusahakan bangun pagi. Oke anak-anak, Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.